8 orang ini udah jadi tersangka. Lucu ya ketika melihat orang ketawa tapi ketawanya kosong. Dia nggak ngerti apa yang sedang terjadi gitu loh, ya kan? Dia hanya bisa membela Pak Jokowi, hanya bisa ngefans sama Pak Jokowi, tapi nggak ngerti apa yang sedang terjadi gitu. Oke, saya kasih tahu ya. Ijazahnya Pak Jokowi itu kita nggak tahu palsu atau asli, karena disembunyikan, nggak berani ditunjukkan, ya kan? Tapi saya berani bilang bahwa skripsinya Pak Jokowi itu mencurigakan. Kenapa seperti itu? Kalian download aja skripsinya Pak Jokowi. Kalian lihat, bagi kalian yang paham skripsi ya. Kalau kalian nggak paham skripsi ya kalian akan terus membela gitu loh. Nah, halaman depan Pak Jokowi, halaman judul sampai pengesahan itu pakai semacam teknologi modern seperti printer. Tapi kalau isinya itu pakai mesin ketik, ini nggak sinkron. Aneh untuk sekelas skripsi yang depan sama isinya itu beda font, beda alat penulisan, beda alat pengetikan. Ini aneh. Nah, apa yang membuat saya berpikir seperti itu? Saya teliti di tahun 1985 di 3 benua berbeda, di 3 universitas berbeda. Ranking 1 dunia, MIT, Massachusetts Institute of Technology, dari benua Amerika ya. Itu 1985 murni mesin ketik dari depan sampai belakang. Lalu kemudian benua Eropa, dari Inggris, Oxford University, tahun 1985 tesis disertasinya dari awal sampai akhir pakai mesin ketik. Yang ketiga, benua ketiga, Australia ya, Melbourne University, tahun 1985 tesis dan disertasinya dari awal sampai akhir pakai mesin ketik. Nah, Pak Jokowi enggak. Tahun 1985 Pak Jokowi halaman depannya itu pakai semacam printer. Luar biasa. Artinya apa? Teknologi yang digunakan Pak Jokowi itu melampaui 3 benua yang lain. Benua Amerika, benua Eropa, benua Australia dikalahkan oleh Pak Jokowi. Aneh kan? MIT loh, Massachusetts Institute of Technology, itu belum pakai mesin printer, masih mesin ketik, tapi Pak Jokowi udah pakai semacam printer. Terlihat dari halaman depannya gitu loh. Aneh kan? Aneh, mencurigakan. Tapi hal ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah buat skripsi. Kalau kalian nggak pernah buat skripsi, ya kalian akan fans terus, kalian akan belain terus, kalian akan dukung terus, padahal kalian nggak tahu. Kosong. Makanya pakai kepala kalian kalau mau mendukung. Ini sangat mencurigakan sebenarnya. Kenapa bahas ijazah ini perlu? Karena apa? Lah ini UGM bos, UGM, universitas yang terkemuka di Indonesia. Kalau sampai benar-benar dia mengeluarkan ijazah palsu, maka kita mau percaya universitas mana lagi? Ini adalah skandal besar kalau benar-benar palsu. Sekali lagi saya nggak bisa mengatakan ini ijazahnya asli atau palsu karena Pak Jokowi nggak berani menunjukkan gitu loh. Tapi saya hanya berani bilang bahwa skripsinya Pak Jokowi itu mencurigakan, sangat mencurigakan. Perhatikan baik-baik dan simak videonya sampai selesai agar kita dapat pembelajaran hal yang sangat penting ini. Kepalsuan dan manipulasi akhirnya dibongkar pakar ini. Siapa yang bisa mengelak? Konon katanya ijazah Jokowi dibuat tahun 1945, tapi anehnya skripsi baru dibuat tahun 2018. Kemudian diupload tahun 2019, lalu diedit pada tahun 2025 oleh akun yang berbeda. Pertanyaannya kenapa skripsi dibuat tahun 2018? Karena ada buku Jokowi Undercover pada tahun 2016 yang dibuat oleh Bambang Trimulyono. Kalian pasti paham kan? Ini arahnya kemana? Apakah UGM bisa bantah ahli forensik ini? ETD-nya repository UGM. Jadi ETD ini adalah Electronic Thesis and Dissertation ya. Kemudian dari ETD ini kita akan fokus masuk ke dalam skripsinya Jokowi ya. Untuk bisa masuk ke sana kita harus mulai dari ini dulu ya. Kita klik kanan, kita inspect, kemudian kita masuk ke network ya. Kemudian kita udah tahu skripsinya ini, kita copy aja kata kuncinya ya untuk cari metadatanya ya. Kita paste aja, kita enter.
Ya, ini ketemu cuma satu ya. Oke, dari sini kita masuk ke dulu pencarian ya. Kita berbesar dulu, kita masuk ke data, kemudian ke 0, kemudian yang ke 1 ya. Seperti kita lihat judulnya adalah studi tentang pola konsumsi bla 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 bla. Dibuat oleh di sini dikatakan Joko Widodo ya. Tapi yang unik bahwa skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari atau tepatnya 12 Februari 2019 ya, jam 8.42. Kemudian diubah ini baru beberapa hari yang lalu ya, tanggal 16 April 2025 jam 9.16. Jadi dimasukkan di tahun 2019, kemudian 2025 ini mereka ubah ya. Saya akan masuk ke skripsinya ini ya. Kita klik aja masuk ke dalam. Kemudian kita masuk file PDF. Kemudian kita akan download ini bibliografi. Oke, saya akan tunjukkan data forensiknya ya yang ada di PDF ini. Untuk tahu digital forensiknya, ini kita bisa lihat di properti aja ini. Kita klik properti. Nah, di sini akan kelihatan ini. Ternyata dibuatnya tahun 2018 bulan Februari tanggal 19 ya. Jam 1:12 ke 15 PM. Kemudian dimodified juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya. Kemudian dibuat dengan menggunakan Foxit Phantom PDF printer version 7.3.4.0308 ya. Ya, ini security nggak ada, tapi di fontnya menarik. Ini font yang diperdebatkan juga. Skripsi ini dibuat menggunakan fontnya adalah Times New Roman. Di samping juga ada Helvetica ya. Selanjutnya kenapa di tahun 2018 dibuatnya? Konon ceritanya perseteruan ini terjadi setelah ada buku yang dibuat. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya ya kasihan yang punya ijazah asli dan titel masih bisa dibohongin disuguhi ijazah fotokopi. Nah, Ternak Mulyono mana ada yang paham skripsi ya, yang penting makan dan menjilat sama Jokowi. Nah, satu periksa dan tangkap Jokowi. Kedua, tangkap Pratikno, aktornya, dan juga nomor 3, periksa dan tangkap rektor yang sekarang UGM, ya Mama Opa, inilah kuncinya. Nah, pendukung S1, S2, atau S3, apakah pernah ketik skripsi atau tesis disertai atau langsung diwisuda di hotel karena tak pernah ada kampusnya? Nah, sadari Ova Mening atau sadar Sigit bertanggung jawab atas kepalsuan ijazahnya. Ibu rektor ini harus ikut bertanggung jawab ya, ijazah Jokowi ini pasti terbongkar, tinggal nunggu waktunya. Nah, sudah jelas dan pasti ijazahnya dipegang Jokowi, yaitu asli 100% atau palsu. Nah, Jokowi nggak punya ijazah asli ya, tolong semua orang yang sudah S1, S2, dan juga S3. Semua orang harus marah ya, karena kalian tidak dihargai. Nah, di sini lebih aneh ya, orang-orang yang mati-matian bela Jokowi mungkin akalnya sudah nggak waras, padahal sudah dijelaskan juga dalam hadis atau diterangkan apa pada nggak paham. Nah, inilah tanda-tanda kehancuran suatu negara kalau penegak hukum sudah tidak jujur dan berlaku adil, tapi hanya hukum rakyat yang bisa mengadilinya. Nah, teman-teman seharusnya ditunjukkan dengan jurus ya, terus terang dipermalukan publik dan khalayak ramai selaku pejabat publik. Itu hak rakyat atau untuk tahu asal-usul presidennya. Nah, apapun barang palsu tetap palsu ya. Mulyono omongannya palsu, kerjanya juga palsu, juga pemimpinnya sama palsu. Nah, sudah jelas-jelas palsu, tapi bagi Termul itu tidak terima kalau dibilang palsu. Nah, sepertinya sampai kiamat pun Termul nggak paham dengan analisis ilmiah.
atau dikatakan masalah ngotot atau ngeyel, mereka paling jago di mata mereka. Nah, mantap Bang, Anda semakin menguatkan para pakar yang meneliti kejanggalan ijazah UGM Joko Widodo seperti Bang Roy Suryo dan Deltiva Bang Rismon atau sniper dan lain-lain ya. Sayangnya banyak aparat yang berlagak bodoh karena dapat dana besar dari Jokowi. Nah, ini pemuda yang cerdas masa skripsi depannya pakai komputer dalamnya ya, mesin titik kalau bilang itu asli, botol dan konyol karena duit buat mata, buat hati, buat pikiran ya. Ingat, Bu Eva Azab menginsitismu karena pembantuan terhadap Jokowi dan juga pembohong. Nah, si pemilik ijazah palsu tak bisa jawab ya pertanyaan dari presenter luar negeri lalu dibilang Satuwanto ya. Nah, jadi teman-teman ya sudah cukup lama nggak selesai soal ijazah menjawabnya. Ya, hukumnya sudah nggak berlaku dari kesalahan, kebohongan, dan kejahatannya si Mulyono. Padahal sudah banyak sekali dari buktinya yang sudah jelas dari kesalahan dan kebohongannya. Memang harus mahasiswa dan rakyatnya yang harus bersatu dan juga bergerak buat hukum si Mulyono. Nah, di sini ya tahun 82 sampai 85 dulu masih menggunakan mesin ketik atau untuk laporan dan skripsi. Nah, bahkan tugas-tugas pun masih menggunakan tulisan tangan atau kartu mahasiswa pun masih menggunakan akan mesin ketik untuk nama dan nomor mahasiswanya. Nah, mengerikan ya kalau benar terbukti palsu, berarti selama 10 tahun negara kita ini tercinta dipimpin oleh seorang penipu yang namanya Joko Widodo. Nah, yang kebanggaan itu lembaga yang berkompeten ya atau menentukan hal ijazah terbini atau aneh cuman ijazah satu orang kok jadi runyam ya kayak gini. Nah, ketika gerombolan PKI diberikan nafas, maka mereka akan siap untuk mengancam atau untuk balas dendam. Kendaraannya adalah parpol. Ya, jadi ya kalau saja Mukidi punya ijazah asli, pasti tak ada yang menutupi. Saya yakin tidak mau dihujat, dihina-hina, kecuali MG dia sudah gila. Nah, teman-teman, bongkar atas kebohongan manusia yang tidak taat hukum, ya, ijazah palsu. Nah, barang palsu walau dikerekayasa yang tetap palsu ya, kecuali para telmu yang membela tetap menganggap asli, itu otaknya sudah terbalik. Nah, yang penting ya pecat Kapolri itu kalau Prabowo selaku macam Asia berani apa ya, kagak. Kok ngomongin rakyat seperti anjing ya. Jadi Jokowi memang hebat, bisa merusak nama UGM, merusak kepolisian, bahkan merusak hukum, merusak DPR, merusak negara dan juga tata Indonesia ini. Nah, suaramu banyak didengar tapi mungkin ditenggelamkan oleh termul. Namun suaramu pasti didengar dan diberikan Tuhan ya. Kalau lagi diundang di TV, para pejuang kebenaran RT bisa ditampilkan video analisa tiga benua ini, kemudian minta tanggapan para telmu. Nah, kita pengen lihat gimana mereka ngelasnya. Ya, lihat wajahnya mirip dengan pedagang elektronik di Glodok. Dengan itu pernyataan benar-benar kalau pembohong Smaipitun tetap pembohong Trimila ya, atau azab kami rakyat dibohongin terus. Nah, teman-teman, yang namanya mega proyek Indonesia dengan sandiwara dan dramanya seperti ini, siapa saja boleh bicara sebelum berakhir atau bubar dengan saling memaafkan dan berjabatan tangan ikut A. Nah, yang sibuk dengan kalkulus kalah dengan akal bulus ya. Semoga Tuhan segera menunjukkan kebenaran dan keadilan darimu. Rektor UGM ya, nyaman kapan diganti agar kegaduhan selesai dan masalah hukum orang terdekatnya juga jalan. Nah, kebenaran itu selalu konsisten informasinya ya, dari manapun asalnya. Luar biasa kehebatannya Rektor UGM dan Jokowi. Cara menipunya perlu dicontoh, yaitu karena sudah beberapa tahun masalah ini tidak selesai. Semua pejabat melempe atau mengurus kasus ini karena borok mereka sudah dipegang Mulyono. Bahkan ini bisa selesai kalau Listio Sigit lengser. Nah, teman-teman sekalian ya, percuman gembar-gembor tapi kenyataannya semua aparat diam atau semuanya sudah bisu.
Ya sampai kiamat pun tak akan bisa menunjukkan ijazahnya, atau itu ditangkap dulu Jokowi dan juga Gibran. Biar ditunjukkan aslinya, pasti ketahuan kebohongannya. Nah teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih, salam NKRI harga mati.